Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dengan tulus di hadapannya. Sebab hari ini adalah hari yang terindah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya Yesus jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya Yesus jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada apa? Ada cintanya. Di hatiku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Dialah segalanya yang bagiku, dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya yang bagiku, dialah segalanya, dialah segalanya yang bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti apa? Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kitalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka kitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka dalam siapa? Dalam Tuhan, sama-sama. Hey, hey, hey. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka kitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Haleluya. Salam semuanya. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Alkitab firman Tuhan Roma 12 ayat 11. Adalah satu topik yang sudah beberapa kali kita diulas oleh beberapa hamba Tuhan, yaitu tentang kebangkitan roh. Nah, Roma 12 ayat 11 akan saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada 3 kata penting di dalam nat ayat ini. Yang pertama adalah kerajinan kendor, kemudian roh menyala-nyala, dan kata yang terakhir adalah layanilah Tuhan. Untuk menjelaskan ayat ini satu persatu, saya ingin mengajak membaca sekali lagi firman Tuhan yang akan saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tubuh kita terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, hubungan dengan ayat Roma 12 ayat 11 tadi, bahwa apabila roh kita ini menyala, maka ada satu kegerakan dari tubuh, yaitu rajin bekerja, tidak kendor. Kemudian dari jiwa juga ada reaksi, yaitu melayani Tuhan. Jadi tadi ada 3 kata yang penting, kerajinan,
kemudian menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Hal rajin bekerja adalah satu produk yang dihasilkan dari tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah melayani Tuhan merupakan sikap hati, sikap jiwa, sikap pikiran, yaitu keinginan atau kerelaan untuk melayani Tuhan. Nah, semuanya itu tentang kerajinan tubuh dan keinginan motivasi melayani Tuhan digerakkan adanya roh yang menyala-nyala dalam hidup kita. Semakin roh kita ini tidak menyala atau redup, maka kegiatan pekerjaan tubuh akan lemah, akan melemah. Demikian juga keinginan untuk melayani Tuhan juga akan melemah. Oleh karena itu ada satu kesinambungan antara kerja roh kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Satu tambahan penjelasan. Ketika tubuh kita ini atau kita ini terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Yang bagian jiwa ini akan saya jelaskan bahwa jiwa ini sama dengan pikiran, sama dengan hati. Kalau orang sakit pikiran sedang begini, maka diobati ke rumah sakit jiwa. Nah, itu artinya bahwa orang yang sakit pikiran adalah sakit jiwa. Nah, maka bagian dari tubuh tentang jiwa ini sama dengan pikiran dan sama dengan hati. Itu tentang penjelasannya. Nah, mari kita simpulkan lagi bahwa roh yang menyala-nyala mengakibatkan pekerjaan tubuh giat, dan motivasi untuk melayani Tuhan juga semakin tinggi. Masalahnya sekarang bagaimana setiap kita menghidupkan roh kita untuk bisa menjadi menyala-nyala. Satu firman Tuhan yang bisa kita baca dari Kisah Para Rasul 10 ayat 10. Ini kisah tentang Petrus. Petrus awalnya rohnya redup. Orang biasa, nelayan biasa, tetapi ketika dia bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu rohnya bersinergi dengan Roh Kudus, maka dia sangat hebat dan menjadi luar biasa. Nah, dasar firman Tuhan ini saya bacakan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 10. Ia merasa lapar, ini Petrus, dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, ini satu bukti bahwa roh yang ada dalam diri kita, diri Petrus tadi, ketika bersinergi dengan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah rohnya menyala-nyala dan ia diliputi oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, satu ayat lagi sebagai satu bukti bahwa roh ini bisa bersinergi dengan Roh Kudus sehingga menjadi menyala-nyala. Dia terambil dari Roma 8 ayat 16. Saya bacakan Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kata bersaksi ini dilakukan oleh 2 pribadi, yaitu roh kita dan roh Allah. Jadi ketika Roh Kudus itu bersatu dengan roh kita, maka kesaksiannya itu timbul bersama-sama. Saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa roh kita bisa bekerja sama, bisa bekerja secara bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, roh kita yang kecil ini akan bersinergi dengan Roh Kudus untuk bisa menyala-nyala. Kemudian bahwa roh kita ini biarlah hanya bersinergi dengan Roh Kudus saja. Karena sesungguhnya roh yang ada di dalam diri kita ini bisa bersinergi dengan roh yang lain. Misalnya, roh dari pekuburan, roh dari jembatan Ancol, roh dari Segoro Kidul, Laut Kidul, roh dari keraton,
roh dari pohon besar, roh dari pinggir-pinggir jalan yang angker, dan seterusnya dan seterusnya. Maka jangan sampai kita bersinergi dengan roh-roh lain, tetapi hanya satu sinergi kita, roh kita hanya dengan roh Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, satu syarat supaya roh kita menyala-nyala adalah bekerja sama, bersinergi, berfusi dengan Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana supaya roh kita ini bersatu, bersinergi dengan Roh Kudus? Satu perenungan yang mendalam. Karena ini merupakan satu cara yang harus kita tempuh bersama-sama. Ketika kita sedang tidak bersemangat, ketika kita sedang tidak mau melayani Tuhan, semangat kita kendur, motivasi kita hilang. Mari kita tilik, apakah roh kita sudah bersama-sama dengan Roh Kudus? Di dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya adalah sesungguhnya Yesus yang dalam rupa Roh Kudus selalu ready, standby di luar hati kita, siap-siap dengan kita untuk masuk, untuk bersinergi sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah bahwa kadang-kadang kita tidak mau mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam kehidupan kita dan bersatu dengan roh kita. Nah, ada 5 cara supaya roh kita menjadi menyala-nyala, yang diawali dengan persatuan antara roh kita dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah meminta Roh Kudus datang menyatu dengan roh kita. Dari Lukas 11 ayat 13 menjadi dasar firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus itu bisa kita minta kepada Tuhan supaya hadir dalam hidup kita. Itu satu langkah pertama. Jadi jangan lupa setiap hari, setiap waktu minta Roh Kudus untuk hadir menyatu dengan roh kita. Yang kedua adalah perbaiki iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tilik, kadang-kadang iman kita menjadi lemah. Tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya lagi akan kekuasaannya. Tidak percaya lagi dan kita mendua hati. Padahal apabila mulut kita dari dalam hati mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus penebus, Yesus penyelamat kita, maka sesungguhnya itu kerja dari Roh Kudus. Satu bukti 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang mengaku, yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi pengakuan mulut kita Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah Raja, itu keluar karena hati kita, pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, maka mari kita mempersilahkan Roh Kudus untuk masuk dengan cara memperbaiki iman percaya kita. Pertahankan iman percaya pada Yesus ini dari hari ini selama kita masih hidup dan sampai pada akhirnya nanti. Jangan sampai kita menjual iman kita kepada tentang Yesus itu. Nah, langkah yang ketiga adalah matikan perbuatan-perbuatan tubuh. Roma 8 ayat 13.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, mematikan keinginan-keinginan daging atau perbuatan-perbuatan tubuh yang salah dan berdosa, ini sesungguhnya membuka kesempatan supaya Roh Kudus leluasa bersinergi dengan roh kita. Ibarat ruang tamu. Ada tamu mengetuk dari luar akan masuk. Kemudian ruang tamu tidak kita tata dengan rapi. Bahkan ada sampah, ada kotoran, ada bau yang tidak sedap. Kemudian berserakan dan seterusnya. Artinya bahwa ruang tamu sangat tidak layak untuk dimasuki oleh tamu. Maka tamu yang datang mungkin masuk sebentar, kemudian akan keluar lagi. Nah, ini sama dengan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus juga akan tidak masuk bersatu dengan roh kita kalau tubuh kita kotor, kondisinya tidak karu-karuan, penuh dengan persalahan dan perbuatan dosa. Pikiran kita, pikiran yang tidak memikirkan Kristus. Maka Roh Kudus tidak berkesempatan dengan leluasa untuk menyatu dengan roh kita. Nah, maka yang ketiga adalah matikan perbuatan-perbuatan tubuh, bersihkan pikiran kita supaya Roh Kudus memiliki kesempatan untuk menyatu dengan roh kita sehingga roh kita menyala-nyala. Nah, yang keempat, pikirkanlah perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini adalah satu ketertarikan Roh Kudus untuk masuk bersama-sama dengan kita, berperkara dengan kita, berbuat sesuatu yang besar dengan kita, menyatu dengan roh kita, kalau pikiran kita hanya pikiran Kristus. Nah, yang terakhir adalah jangan mendustai, jangan mencobai, jangan mendukakan, jangan menghujat, dan jangan menentang Roh Kudus. Satu contoh nyata bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu pernah berada menyatu dengan roh seseorang. Kemudian karena seseorang ini tidak taat kepada Tuhan dan melanggar perintah Tuhan, maka dia ditinggalkan oleh Roh Kudus. Adalah seorang Saul yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel yang pertama. Ia sudah diurapi oleh Samuel, tetapi pada awalnya dia menuruti firman Tuhan, tetapi di tengah-tengah perjalanan dia menjadi raja, dia menentang Tuhan, dia mendustai Tuhan, dia menghujat Tuhan, dan dia mendustai Roh Kudus. Karena dia tidak taat. Pada suatu saat ketika dia sedang mengadakan peperangan, gusar hatinya karena Samuel tidak segera datang untuk memulai peperangan itu dengan membakar korban persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan dan memberikan kemenangan. Maka Saul meremehkan pekerjaan tugas pokok dari seorang imam Samuel, maka dia menggantikan korban bakaran itu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan untuk hal itu. Kemudian yang kedua, ketika Samuel menyampaikan pesan Tuhan kepada Saul, yaitu supaya dia menumpas habis seluruh lawan dan tidak usah membawa barang jarahan, tetapi Saul malah menahan tawanan dalam kondisi hidup. Kemudian dia memilih lembu, sapi, domba, unta yang tambun-tambun dikumpulkan dibawa pulang. Seolah-olah itu untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Tuhan semakin tidak berkenan. Nah, maka kita harus ingat akan kisah Saul ini. Tuhan tidak berkenan, kemudian Roh Kudus, Roh Tuhan mundur dari Saul. Satu kerugian besar yang sesungguhnya dia berkesempatan untuk berjaya bersama Roh Tuhan. Tetapi dia menuruti keinginan sendiri dan keinginan
tubuhnya, kemudian dia tidak taat kepada firman Tuhan, maka yang terjadi adalah roh Tuhan undur atau mundur dari dirinya. Adalah satu kerugian besar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak Telios, mari kita jangan menentang Roh Kudus, jangan menghujat Roh Kudus. 5 hal tadi mari kita ingat supaya roh kita menyala-nyala dan supaya kita berefek rajin di dalam melayani Tuhan dan rajin melakukan tugas kita masing-masing karena roh kita menyala-nyala. Mari kita pertahankan tetap percaya kepada Yesus. Yang pertama. Yang kedua, matikan keinginan tubuh, keinginan daging, lakukan yang baik-baik saja. Yang ketiga, berdoa selalu untuk meminta Roh Kudus menyertai kita supaya klik dengan roh kita. Yang keempat, jangan memikirkan perkara-perkara yang lain selain perkara-perkara yang di atas. Pikirkan supaya pikiran kita sebagai memikirkan Kristus saja. Yang terakhir, jangan seperti Saul, yaitu mendustai, mencobai Roh Kudus. 5 langkah ini mari kita pertahankan supaya roh kita tetap menyala-nyala. Dan biarkanlah kita menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan. Kebangkitan roh akan terjadi ketika kita mempersilahkan roh kita bersatu dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari semua kita bersatu padu untuk refleksi diri kita masing-masing. Apakah kita sedang letih lesu sekarang ini? Malas melayani Tuhan. Malas di dalam melakukan tugas pekerjaan kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk bisa bersatu dengan roh kita. Karena persatuan Roh Kudus dengan roh kita akan membawa akibat yang luar biasa. Bukan hanya bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus akan membuat kesembuhan kuasa ilahi yang terjadi kalau kita misalnya mendoakan orang-orang sakit. Roh Kudus juga akan membuat kesuksesan usaha kita ketika bersama-sama bersinergi dengan roh kita. Jadi apa saja bisa kita lakukan bersama dengan Roh Kudus, asal kita menjadi orang-orang yang taat di dalam Tuhan. Demikian renungan dari saya. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Allah kami yang kami kenal dalam nama Yesus. Kami bersama-sama mengucap syukur karena kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan tentang firman-Mu kiranya menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar saja, tetapi biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Biarkanlah apa yang sudah kami dengar, hati kami Engkau ubahkan. Bukalah setiap hati kami, karena kami tahu firman-Mu seperti pedang bermata dua, yang sanggup memisahkan roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu Tuhan, jumpailah setiap roh kami, untuk Engkau persatukan Roh Kudus-Mu dengan roh kami. Biarkanlah kami menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Roh kami yang kecil, yang lemah, menjadi besar dan kuat, karena Roh Kudus bisa bersama-sama dengan kami. Kami mohon supaya setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu saat ini, biarkanlah Tuhan Engkau mau bersatu dengan mereka. Biarkanlah Roh-Mu selalu berserta dengan kami. Seperti janji-Mu, Engkau akan menyertai setiap kami sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau kirimkan, biarkanlah bisa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan biarkanlah Tuhan setiap yang sudah mendengar firman-Mu pada saat ini, biarkanlah mereka dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.